Selamat siang, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di sini. Seperti janji saya beberapa hari yang lalu, saya mau bahas tentang polemik European Super League atau Liga Super Eropa yang menghiasi jagat sepak bola dunia dalam beberapa hari terakhir. Dan di sini saya coba menjelaskan kepada kalian semuanya, termasuk menyampaikan gitu ya. Sebenarnya tujuan dibentuknya Liga Super Eropa ini apa, dan nanti saya akan simpulkan menurut pendapat pribadi saya mengenai kompetisi baru ini. Jadi kompetisi Liga Super Eropa ini pertama kita bahas dulu tentang awal atau siapa yang memprakarsai kompetisi ini. Jadi kompetisi ini diprakarsai oleh Florentino Perez selaku Presiden Madrid, dan juga dia mengajak Presiden Juventus Andrea Agnelli dan beberapa pemilik klub dari Liga Inggris seperti Liverpool, MU, sama Arsenal untuk membuat turnamen Liga Super Eropa ini. Jadi awal mulanya kenapa Liga Super Eropa ini bisa dibentuk itu karena ketidakpuasan atau ketidakpuasan dari petinggi-petinggi dari klub-klub Eropa ini terhadap Badan Sepak Bola Eropa atau UEFA dan juga Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA. Jadi begini kawan-kawan, UEFA sama FIFA ini kan badan tertinggi sepak bola dunia dan Eropa. Jadi di dalam Badan Sepak Bola Dunia dan Eropa nih, FIFA sama UEFA nih, itu banyak sekali terjadi masalah-masalah atau skandal-skandal korupsi. Nah, jadi Perez nih sebagai otak dari Liga Super Eropa nih, dia pengen kayak melawan UEFA dengan cara dia sendiri, dan dia buatlah Liga Super Eropa nih sampailah deklarasinya pada hari Minggu kemarin. Nah, terus ketika Perez membuat Liga Super Eropa nih, kan didukung sama Presiden Juventus Agnelli dan yang lain-lain yang saya sebutkan tadi. Nah, awalnya belum sampai 12 tim yang ikut Liga Super Eropa nih. Kan timnya 6 dari Inggris, 3 dari Italia, 3 dari Spanyol. Nah, 12 tim ini sebelumnya belum menyatu gitu. Maksudnya belum mendeklarasikan diri, belum setuju untuk ikut Liga Super Eropa nih. Tapi karena dorongan dari Perez dan beberapa presiden yang lain, presiden klub yang lain, akhirnya 12 tim ini setuju. Nah, disahkanlah Liga Super Eropa ini di hari Minggu kemarin. Nah, terus banyak pertanyaan yang muncul kan. Apakah Liga Super Eropa ini murni hanya untuk kepentingan pribadi semata atau kepentingan fans sepak bola itu sendiri atau bagaimana? Nah, di sini saya coba mau jelaskan kepada kita semuanya. Jadi kita tahu kan, selama hampir setahun ini udah masuk tahun kedua lah ya, dunia diserang pandemi, ya kan? Klub-klub tidak diperbolehkan untuk mengundang fans masuk ke stadion, ya kan? Pasti pendapatan klub-klub ini kan menurun karena pandemi. Tidak ada yang beli tidak ada pengunjung yang beli merchandise, tidak ada penonton yang masuk ke stadion, tidak ada hasil dari hak siar gitu kan. Jadi pendapatan klub-klub ini kan menurun. Ya, contoh nyatanya kayak Barca lah. Barca dirumorkan akan bangkrut kan di awal tahun ini, tetapi karena mereka udah potong gaji pemain, akhirnya mereka terselamatkan untuk memperbaiki finansial mereka. Nah, jadi rumornya nih ya, menurut media-media juga, kalau tim-tim itu ikut European Super League, itu mereka dapat 400 juta euro. 400 juta euro itu kurang lebih sekitar 6 atau 7 triliun lah, kurang lebih segitu. Nah, sedangkan Champions League itu
hadiahnya itu cuma 120 juta euro. Juara Liga Champions itu dapat 120 juta euro atau sekitar 2 triliun lah itu mungkin. Nah, karena pelitnya UEFA ini memberikan bonus kepada tim-tim yang berlaga di Liga Champions, dan UEFA seenak jidatnya membuat kompetisi di tengah pandemi. Nah, inilah yang membuat Perez dan beberapa presiden yang lain itu memberontak. Jadi sekarang ini FIFA sama UEFA ini sekarang melawan Perez. Bisa dibilang Perez ini lagi bentuk aliansi untuk melawan FIFA dan UEFA. Nah, sekarang pertanyaannya kan muncul nih kan sebenarnya pertanyaan ini banyak muncul. Tapi dari sekian banyak pertanyaan itu muncul lagi, kenapa FIFA ikut campur dengan European Super League? Karena ini ranahnya Eropa. Kalau ranahnya Eropa, berarti hanya UEFA saja yang berhak ikut campur. Nah, FIFA kita tahu kan, setahun lagi ada Piala Dunia Qatar. Jadi FIFA ini mau tidak setuju juga dengan European Super League ini karena FIFA mengancam kalau ada pemain yang ikut European Super League, mereka di-ban atau tidak diperbolehkan membela negara mereka di Piala Dunia ataupun Piala Eropa. Nah, habis musim ini Piala Eropa. Nah, apakah UEFA dan FIFA akan mengeluarkan statement untuk mengeban pemain? Ya, kita belum tahu. Tapi dari rumor-rumor yang saya baca di media sosial, faktanya rumornya seperti itu. Bahwasanya FIFA dan UEFA itu akan memberikan tidak pandang bulu, tidak main-main dengan ancaman mereka. Mereka akan nge-ban pemain yang main di European Super League, mereka tidak diperbolehkan membela timnas mereka masing-masing. Dan klub yang berpartisipasi di European Super League itu tidak boleh mengikuti Champions League dan juga Liga Domestik. Otomatis mereka dikeluarkan. Nah, terus pertanyaan lainnya muncul. Siapa yang mendanai European Super League nih? Jawabannya adalah JP Morgan. Nah, sebagai informasi untuk kalian, JP Morgan ini ternyata adalah mafia minyak Amerika. Nah, ternyata mereka tuh juga bisa dibilang ya orang berduit lah. Mereka tuh investor. Makanya mereka tuh berani sampai, kalau nggak salah saya baca, sampai 6 miliar dolar Amerika, mungkin itu sekitar berapa triliun lah, saya nggak tahu juga. Mereka berani invest dana sebesar itu hanya untuk European Super League nih. Bayangkan sama kalian tuh, klub aja berpartisipasi dapat 400 juta, apalagi nanti kalau juara, bonusnya makin tambah besar. Nah, sikap UEFA yang cuek, yang tidak memperhatikan kondisi finansial klub, inilah yang membuat klub-klub ini berang. Presiden-presiden di klub Eropa ini berang. Sampai presiden UEFA bilang Agnelli itu seperti ular, ya kan? Agnelli itu seperti ular karena Agnelli itu mengkhianati UEFA. Karena sebelumnya Agnelli itu menjabat sebagai presiden Asosiasi Klub Sepak Bola Eropa, tapi Agnelli keluar karena menjadi wakil ketuanya si Perez. Kan Perez ketua ISL, Agnelli wakil ketua, terus wakil yang lainnya yang pemilik MU, Liverpool sama Arsenal itulah. Nah, sampai-sampai Presiden UEFA mengeluarkan statement seperti itu. Nah, itu bagi saya, seorang Presiden UEFA tidak boleh mengeluarkan statement seperti itu menurut pendapat saya. Karena apa? Itu sama saja dia tidak punya harga diri di depan media. Masa dia bilang Presiden Juventus seperti ular, ya kan? Nah, sekarang yang baru saya baca tadi pagi, katanya klub-klub Inggris itu banyak yang nolak, banyak yang mau mundur dari ESL ini. Belum tahu fixnya apa enggak, belum tahu benarnya apa enggak. Nah, jadi kalau misalnya ESL ini sampai terjadi, European Super League ini terjadi, ya itu bakalan susah, bakalan bakal menghancurkan pamor Liga Champions dan Liga Eropa. Nah, ternyata Perez memikirkan European Super League ini bukan 1, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Dari 2009 dia mikir ESL ini, karena kompetisi ini kan kompetisi tandingan untuk Champions League. Kompetisi yang Champions League ini kan bisa dibilang udah memanjakan pecinta sepak bola dunia selama bertahun-tahun. Nah, jadi Perez buat kompetisi European Super League ini untuk tandingan Champions League. Nah, kalau seandainya Champions League misalnya pamornya menurun,
otomatis sponsor-sponsor dari Champions League itu kan pindah ke European Super League. Ya kayak misalnya di Champions League kan ada Nissan, ada Ford dulu kan, mobil Ford, ada Lay's juga, makanan yang dari keripik kentang itu. Nah, kalau misalnya orang lebih tertarik nengok Super League, ya berarti otomatis pindah bakal ke sana semua sponsor. Dan European Super League makin dilihat, makin diminati orang karena tiap minggu kan ada big match. Nah, tiap minggu ada big match, tiap minggu ada tontonan yang menarik, makanya pindah ke sana semua sponsor-sponsornya. Hak siarnya pun seperti itu. Sedangkan klub-klub ini kan itu punya TV right, punya hak siar dengan beberapa TV-TV swasta. Nah, sebagai contoh aja lah, Liga Inggris kan, Liga Inggris. Kenapa beberapa tahun yang lalu Liga Inggris itu mau ditayangin di Global TV, MNC TV, RCTI sama TV One? Kenapa? Karena dulu TV rights-nya masih rendah. Sekarang hak siarnya tinggi. Kalau Liga Inggris streaming ilegal aja bisa dibui kita, bisa masuk penjara. Ya karena ada undang-undang yang mengatur tentang itu, tentang TV rights itu. Nah, makanya sekarang kalau jadi European Super League ini, meskipun tadi pagi saya baca beritanya ISL ini akan batal, betul-betulan batal, ya kalau jadi memang akan berdampak pada klub-klub kecil ya. Jadi klub-klub kecil ini ya tidak dapat imbas dari European Super League karena finansial mereka pun terdampak. Nah, untuk format dari European Super League ini nanti ada 20 tim. 20 tim itu dibagi ke dalam 2 grup. Satu grup isinya 10 tim. Nanti posisi pertama sampai ketiga itu lolos ke 8 besar. 4-5 playoff memperebutkan 2 tim. Jadi totalnya 6 tambah 2 8. Nanti sistem kandang home away sampai semifinal dan finalnya di tempat netral. Kayak Champions League kayak biasa. Cuman hadiahnya memang lebih besar ya kita tahu. Nah, kalau udah seperti ini dilaksanakan di tengah pandemi, apakah kompetisi bakal padat? Ya nggak juga. Kalau misalnya klub-klub ini berpartisipasi di European Super League itu bakal tidak diikut sertakan di domestik ataupun Champions League. Nah, jadi memang banyak sih dampak negatifnya banyak, tapi dampak positifnya menurut saya pribadi itu karena hadiahnya yang besar, karena cuannya yang besar, tapi ya klub kecil nggak dapat cuan dari European Super League ini karena memang hanya klub-klub tertentu aja yang diundang. Dan kalau misalnya kompetisi ini jadi ya bakalan heboh nih satu dunia mungkin. Nah, kalau ditanya kan apakah di kondisi seperti ini pemain rawan cedera? Ya pasti rawan cedera. Lihat aja kemarin skuad Madrid, 9 pemain cedera COVID tambah akumulasi sama kartu merah. Skuad Madrid kemarin pincang lawan Getafe. Nah, bisa jadi omongan Toni Kroos yang bilang kami ini diperbudak sama UEFA itu benar. Karena Toni Kroos udah bersuara. Tambah lagi kemarin UEFA ngadain Nation League yang ya bisa dibilang kompetisi aneh itu. Karena untuk apa juga digelar di tengah pandemi kan. Makanya itulah saya sebenarnya kurang sepakat dengan adanya ISL ini. Tapi kalaupun diadakan ya menarik juga untuk diikuti. ISL ini memang apakah kompetisinya bisa meruntuhkan dominasi Champions League atau bagaimana? Nah, bersamaan dengan European Super League ini yang lagi viral, kata UEFA bakal ganti format Champions League untuk tahun 2024. Jadi nanti bakal ada 36 tim. Dan bisa jadi sih kedepannya nanti bakal berkembang lagi kan. Sedangkan Piala Dunia kalau nggak salah 2026 itu bakal ada 48 tim. Nah, jadi kira-kira kayak format kompetisi ini bakal berubah sih. Format kompetisi yang biasanya itu bakal berubah dengan sejak adanya European Super League ini. Tapi nantilah kita lihat lagi kayak mana European Super League ini. Apakah memang jadi, apakah memang batal, ya we'll never know. Nanti saya update lagi perkembangannya. Sementara itu dulu, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Thank you for watching.